Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, perkenalkan sebelumnya nama aku Naila Sofia Siregar. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Di sini aku mau melakukan penyuluhan tentang penyakit dysmenorrhea pada wanita. Teman-teman semuanya udah pada tahu belum apa itu penyakit dysmenorrhea? Ada yang udah tahu? Oke. Penyakit dysmenorrhea itu semacam penyakit yang sakit perut saat haid atau dinamakan nama lainnya nyeri haid. Baik, terima kasih. Namanya siapa? Indah. Oke. Selanjutnya, tujuan dari penyuluhan ini adalah memberikan edukasi terhadap teman-teman semuanya mengenai penyakit dysmenorrhea ini. Tentunya kita sebagai mahasiswa wanita yang sudah pubertas, kita ada kalanya mengalami penyakit dysmenorrhea ini. Baik, yang selanjutnya adalah mengisi pretest. Teman-teman semua boleh mengisi pretest yang nanti aku bakal share di grup. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid dan menstruasi. Dysmenorrhea merupakan salah satu masalah terkait haid yang paling umum dikeluhkan. Teman-teman di sini ada yang pernah mengalami dysmenorrhea saat haid? Sampai semua pernah ya? Oke, selanjutnya adalah jenis penyakit dysmenorrhea itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada primer dan sekunder. Apa itu primer? Dysmenorrhea primer adalah nyeri pada saat menstruasi berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh penyakit. Sedangkan yang sekunder adalah nyeri menstruasi yang disebabkan oleh gangguan atau infeksi pada organ reproduksi. Nah, primer ini adalah ketika kita mengalami nyeri haid karena kita tidak punya penyakit sebelumnya. Sedangkan sekunder adalah nyeri haid yang dialami ketika kita mempunyai penyakit pada sistem reproduksi kita belum pernah melahirkan. Yang kedua, seorang perokok. Yang ketiga, memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga. Yang keempat, pubertas dini. Dan yang kelima, pendarahan berat saat menstruasi. Teman-teman di sini kalau mengalami penyakit dysmenorrhea atau nyeri haid ini tuh kira-kira berapa hari? 2 hari. Oke. Ada yang kita tentunya belum ada di poin 1, belum pernah melahirkan. Yang kedua, ada yang merokok? Ada. Memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga atau sebelumnya ini kayak orang tuanya juga, ibunya juga sakit nyeri haid gitu. Ada nggak? Ada. Beberapa ada dan beberapa lagi tidak ya. Selanjutnya adalah pubertas dini. Teman-teman di sini menstruasinya tuh di umur berapa ya? 12 SMP. SMP tuh umurnya berapa? SMP. Kelas 15. Oke. Selanjutnya, gejala dysmenorrhea. Kedua, kram atau nyeri haid di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Yang kedua pernah? Oke. Yang ketiga, nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi, rasa sakit terasa intens dan konstan. Begitu benar? Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita mendiagnosis dysmenorrhea ini pada dokter. Yang pertama, dokter akan melakukan diagnosis untuk dysmenorrhea. Dokter akan melakukan evaluasi riwayat kesehatan dan melakukan beberapa pemeriksaan fisik dan panggul secara lengkap. Yang kedua ada USG, yang ketiga adalah pencitraan resonansi magnetik. Oke. Di sini ada pengobatan dysmenorrhea. Teman-teman boleh beristirahat secukupnya, menghindari merokok dan minum alkohol, menghindari makanan yang mengandung kafein dan garam, pijat punggung bawah dan perut. Begitu. Teman-teman di sini kalau lagi kram atau nyeri haid itu gimana cara pengobatannya? Kalau sih suka dikompres pakai air panas.
Oke, yang lain sama. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai penyakit dysmenorrhea. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. For information, teman-teman, aku bukan anak kesehatan, aku mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kalau misalnya ada salah mengenai pembahasan dysmenorrhea ini, aku mohon maaf. Karena kami sebenarnya tugas mahasiswa ilmu komunikasi itu adalah melakukan penyuluhan, gitu. Bukan expert di bidang ini, teman-teman. Oke, silakan. Kira-kira kalau seseorang tidak mengalami nyeri ketika menjelang haid itu apakah normal atau patut dibedakan? Oke, sebenarnya adalah ketika aku menjawab sesuai pemahamanku ya. Kalau nanti by datanya mungkin aku bisa kirim. Sebenarnya kita kalau nyeri, kalau lagi haid itu yang baiknya adalah kita nggak merasakan nyeri haid. Kalau kita merasakan nyeri haid itu berarti ada sumbatan di sistem reproduksi kita. Gitu. Jadi misalnya darah kotor itu terlalu banyak bergumpal, maka dia akan menyebabkan kelamin. Cukup menjawab. Terima kasih.